Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Brian Nandu Dani Pratama. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan tahun 2020. Berbicara mengenai teori hukum, maka kita tidak bisa lepas yang namanya Spannung Verhältnis. Apa itu Spannung Verhältnis? Di dalam video ini, kami akan mengupas lebih jauh dan lebih dalam mengenai apa itu Spannung Verhältnis. Penasaran dengan video Spannung Verhältnis? Saksikan terus videonya sampai habis. Teori tiga substansi hukum Gustav Rahbu. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama-sama, bahwa tiga nilai dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, orientasinya adalah untuk menciptakan sebuah harmonisasi keberlaksanaan hukum, sebagaimana yang menjadi tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk mengayomi masyarakat, baik itu secara pasif maupun secara aktif. Fenomena ini oleh Gustav Rahbu kemudian dikualifikasikan menjadi tiga nilai dasar kaidah hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan atau kegunaan. Nilai-nilai dasar ini meskipun idealnya dapat bersifat saling melengkapi satu dengan yang lain, namun di antara ketiganya terdapat apa yang dikatakan oleh Gustav Rahbu sebagai Spannung Verhältnis, yaitu ketegangan antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing nilai dasar ini mengandung tuntutan atau kepentingan yang berlainan satu dengan yang lain, sehingga berpotensi untuk saling bertegangan. Tiga nilai dasar. Yang pertama, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan digunakan secara pasti, mengatur secara jelas dan logis, tidak menimbulkan keraguan-raguan, juga tidak berbenturan dengan norma lainnya. Untuk itu, Gustav Rahbu menekankan bahwa hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang bermanfaat. Yang kedua, membicarakan keadilan hukum tidak dapat dilepaskan dari teori etis, di mana menurut teori ini tujuan hukum semata-mata hanya untuk keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan yang tidak. Hukum menurut teori ini bekerja untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Yang ketiga, mengetengahkan kemanfaatan atau kegunaan hukum dalam suatu diskursus menurut penulis merupakan hakikat dari teori utilitas, di mana Jeremy Bentham mengemukakan prinsip the greatest good of the greatest number, yang maknanya bahwa hukum berfungsi menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada sebanyak mungkin orang. Teori ini meletakkan kemanfaatan atau kegunaan sebagai tujuan utama dari hukum. Kemanfaatan hukum dimaknai sebagai kebahagiaan dan kesejahteraan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, dengan tidak memberikan perhatian pada sisi keadilan dan atau kepastian hukum. Dari ketiga nilai dasar kaidah hukum di atas, meskipun kita tetap dapat merasakan value yang saling beririsan, namun tetap nyata terlihat perbedaan di antara ketiganya, sehingga tidak dipungkiri dalam tataran implementasi, ketiga fragmen nilai dasar tersebut selalu terjadi ketegangan satu sama lain, saling tarik-menarik sesuai dengan tuntutan dan kepentingannya masing-masing. Masing-masing nilai tersebut bisa saling meniadakan satu sama lain dalam pemberlakuan prinsipnya, dari perdebatan nilai mana yang diprioritaskan kemudian mengemuka. Tiga asas tersebut masing-masing menjadi substansi hukum yang menjadi perspektif dari produk suatu keputusan hukum. Tidak jarang, orang yang mengutamakan suatu perspektif akan berbeda pandang dengan orang yang memegang prinsip lain, misalnya antara asas kepastian hukum versus asas keadilan. Ketegangan itu bisa dimengerti oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlainan yang satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan. Apabila diambil sebagai contoh kepastian hukum, maka sebagai nilai, ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan ke samping. Selanjutnya, ada beberapa kasus mengenai Spannung Verhältnis. Kasus yang pertama adalah kasus hukum Nenek Mina yang harus menjalani hukuman selama 1 bulan 15 hari, ditambah 3 bulan masa percobaan. Hukuman itu harus dijalani setelah Nenek Mina dinyatakan telah bersalah karena mencuri buah kakao di area perkebunan PT Rumpun Saryantan. Dari segi kepastian hukum, memang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Namun, dari asas keadilan, terutama perasaan keadilan masyarakat, akan menjadi persoalan.
kasus yang menimpa Gayus Tambunan, seorang PNS di Dinas Perpajakan, menjadi contoh yang tepat. Gayus terbukti bersalah menerima suap dan merugikan uang negara miliaran rupiah. Tetapi vonis yang dijatuhkan hanya kisaran 8 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Padahal sejatinya Gayus Tambunan telah berkhianat kepada negara, bahkan telah menciderai hati jutaan masyarakat Indonesia yang selama ini mengharapkan kesejahteraan. Sudah menyaksikan videonya? Bagaimana? Keren bukan? Nah, tibalah kita di akhir video ini. Apabila di dalam video tersebut memiliki banyak kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Jangan lupa like, komen, dan share and subscribe. Karena like, comment, share, and subscribe itu adalah gratis. Makasih.